Oke, selanjutnya setelah kita memahami struktur folder pada project HTML kita dan CSS Bootstrap kita kali ini kita akan belajar cara instalasi secara offline dan secara online ya, menggunakan Bootstrap versi 5.0.2. Oke, gimana sih cara pertama? Kita akan coba dulu penginstalan menggunakan secara offline dulu ya. Kita coba cara offline. Tapi sebelum mulai tutorialnya, saya mengingatkan lagi kepada teman-teman, tolong apabila video ini bermanfaat atau berguna buat kalian buat belajar pemrograman, silakan video ini kalian share. Kalian bisa share ke teman, tetangga, atau pacar, atau orang tua, atau orang terdekat kalian, silakan. Dan jangan lupa subscribe ya untuk dukung channel ini supaya bisa berkembang. Dukungan dan donasi kalian sangat membantu sekali untuk perkembangan channel ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita pergi dulu ke Bootstrap ya, Bootstrap 5. Oke, kalian mau pakai Google Chrome, mau pakai apa itu terserah kalian. Nah, mau pakai Mozilla, Firefox atau apa. Tapi di sini saya mencontohkan pakai Google Chrome. Oke, di sini saya mau mencontohkan bagaimana cara menginstal Bootstrap itu secara offline ya. Pertama itu ada secara offline dan ada secara online. Kita coba dulu secara offline di installationnya ya. Berarti kita ke sini dulu, cek. Kita ganti ininya 5.2 ya. Kita versi 5.50 ya. Kemudian download, di bagian download sini. Nah, kalian download ininya nih, file ini. Oke, kalian download. Kalau sudah download, kalian klik ini, Ctrl X. Kalian masukkan di folder project kalian. Berarti taruh di pada kejauhan di sini. Tapi sebelum itu kalian buat folder dulu dengan nama asset biar rapi ya. Asset ini fungsinya untuk menyimpan direktori resort atau data yang berupa CSS, gambar, favicon dan lain-lain. Kita masukin ke sini. Kita paste di sini. Oke, kita bisa extract di sini ya. Nah, kemudian di sini kan ada dua file nih, ada js dan css. Kita Ctrl A, Ctrl X, kita keluarin di folder asset saja. Kemudian untuk ini kita bisa delete lagi seperti itu. Oke, kita lihat di sini, di bagian sini ya, di project kita. Cara pertama kita panggil dulu. Di sini udah ada nih filenya yang tadi. Nah, udah ada, tuh udah ada. Oke, kita panggil dulu. Yang dipanggil itu apa sih? Kita lihat coba dokumentasinya di sini, introduction. Kalau di sini kita lihat dia yang dipanggilnya adalah Bootstrap min CSS ya. Oke, berarti kita di sini kalian buka berarti di sini link CSS. Nah, berarti kalian arahkan ke titik slash satu aja ya, berarti slash. Kita masuk ke asset ini. Kemudian ke CSS, kalian cari dengan nama Bootstrap min CSS. Bootstrap min CSS, coba cari ada nggak. Nah, ini ya Bootstrap min CSS. Oke, kemudian untuk JS nya kalian bisa ambil ini nih, yang berarti Bootstrap min JS sama Popper min JS. Berarti kita ke bawah, di bagian bawah di sini. Kemudian kita script, kita link aja sama, tapi ini tipenya script ya, script. Saya lupa gimana ya. Oh, script src ya, script src coba. Script src berarti kalau coba link ini tuh, dia pakainya script loh, script. Nah, ini script src ya, pakai ini script src. Kemudian dia keluar satu folder dulu, slash, masuk ke asset, kemudian ke JS. Dia yang dipanggil apa? Proper min JS.
kita cari proper, berarti di sini slash titik kita cari proper ya, ada nggak proper. Kalau nggak ada berarti kita ambil yang bootstrap min.js nya aja, bootstrap min.js ini ya. Oke, bootstrap min.js harusnya ketika kita load tadi ini ada perubahan tuh, ada perubahan ya, kita udah bisa nginstal apa tuh bootstrap secara offline. Ini secara offline ya. Kita lihat di sini ada perubahan ya tuh, jadi dari icon hingga warna itu ada perubahan. Kemudian untuk mengecek apakah bootstrapnya itu berjalan secara benar, itu kita bisa cek dengan menggunakan Ctrl U. Kalian Ctrl U, kemudian setelah di Ctrl U kalian bisa klik di bagian sini di link rel style sheet. Di sini kalian klik, jika diklik muncul seperti ini, itu tandanya bootstrap kalian sudah berjalan ya secara offline tanpa kalian ngambil data dari si cross origin atau servernya si bootstrap. Oke, kemudian kita juga bisa dicek yang bawahnya, yang apa tuh, JS-nya, apakah JS-nya sudah keload belum. Kalau misalkan belum keload, itu gak akan muncul kayak gini. Jadi ketika JS-nya sudah terload, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini cara offline ya, menggunakan folder secara offline. Jadi kelebihan kita nginstal bootstrap secara offline itu, kita kalau misalkan kita nggak ada internet, itu kita bisa load bootstrapnya. Jadi secara offline ini dia tidak ketergantungan dengan internet, karena kita menyimpan resort datanya itu ada di direktori komputer kita atau di aset gitu. Kalau misalkan kita secara online, itu kita harus mengandalkan koneksi ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan secara online, misalnya saya komen dulu ya ininya, saya komen, ininya juga saya komen, saya matiin. Caranya Ctrl CTRL kemudian backslash ya. Nah kemudian saya reload lagi, pasti balik lagi kan. Nah kayak gini. Kemudian secara online-nya itu gimana? Cara online-nya kalian bisa kopikan ini, yang ini nih, di copy, kemudian pastekan di sini. Kemudian untuk JS-nya kalian bisa kopikan ini untuk JS. Ini untuk JS ya, ini untuk JS. Ctrl C salah, berarti ini di sini di bawah. Kemudian ini untuk CSS-nya, kalian kopikan aja, pastekan di sini. Nah, ini menggunakan CS Bootstrap secara online. Jadi kalau misalkan kita tidak ada internet, kalau online itu dia akan bootstrapnya nggak akan kebaca, karena di sini kita mengambil data dari si servernya bootstrap. Di sini ada CDN, JS, kemudian net. Nah, di sini nih. Nah kalau misalkan datanya koneksinya kita nggak ada atau nggak stabil, itu bootstrapnya gagal akan keluar. Jadi seperti itu ya, kelebihan dan kekurangan nginstal bootstrap secara online dan offline. Intinya banyak cara, ada dua cara sih yang sering dilakukan para programmer ataupun web developer untuk menginstal bootstrap atau front end developer. Yang pertama itu dengan cara online, dan yang kedua itu dengan cara offline. Untuk pengenalan install bootstrap secara online dan offline itu kesimpulannya jadi gini. Kalau misalkan online, kita ketergantungan dengan internet. Jadi kalau misalkan kita internetnya mati, kita nggak akan bisa ngambil data dari si bootstrap. Kalau offline, kita walaupun kita nggak punya internet atau kita nggak ada akses internet atau nggak ada kuota, tetapi kita punya resort data bundle bootstrap itu di dalam direktori komputer kita, yaitu di aset. Jadi kita nggak harus ngambil data dari si bootstrap. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya. Saya sarankan ke kalian lebih baik pakai cara offline ya buat belajar. Tapi kalian kalau mau pakai cara online juga silakan. Tapi di sini saya hanya mencontohkan cara offline dan online. Dan balik lagi ke kalian, mau kalian pakai cara online atau offline itu terserah. Oke, untuk tutorial penggunaan Bootstrap versi 5.0 itu secara online dan offline itu sampai sini saja ya.
nanti kita akan lanjut ke seri tutorial berikutnya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.